Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Lain yang disuruh, lain yang kau bikin. Disuruh nunjukin ijazah, kau malah nunjukin preman. Ditanya soal ijazah, kau malah lapor ke Polda Metro Jaya. Diroket kehilangan. Apamu yang hilang? Hilang harga dirimu. Yup, seperti biasa, lagi netizen memparodikan Pak Mulyono dan juga si Fufu Fafa, Wakil Presiden Pelangap Pelongo. Nah, saya kira sangat luar biasa dan sangat berani apa yang dilakukan oleh netizen. Tak pernah berhenti untuk membuat ledekan-ledekan terhadap Pak Mul dan juga Fufu Fafa. Nah, tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, tanpa menimbulkan rasa bosan dari sahabat-sahabat, baiknya kita lanjut dulu bagaimana keseruan netizen memparodikan maupun memberikan ledekan-ledekan yang lucu terhadap kedua sosok ngibul tersebut. Untuk itu langsung saja ke videonya. Dengan diutusnya Caimin ke Patikan kemarin, mungkin Pak Prabowo itu percaya dengan kemampuannya Caimin. Yang mana Caimin itu adalah calon wakil presiden yang diduetkan dengan Anies Rashid Baswedan kemarin. Tapi kenapa ya Pak Prabowo itu lebih percaya kepada Caimin dibanding Mas Wapres? Tolong dijawab dong. Ini ada manusia langka nih di dunia ya, dan baru ada dalam sejarah ya, dimana dia lahir dalam dua tempat yang berbeda. Ini yang benar yang mana? Di rumah sakit ini apa di pinggir kali? Terus muncul di gorong-gorong. Pak, pecandu narkoba mau dikirim ke pondok pesantren. Nah, ini ketahuan ini. Kalau wapresnya itu tidak pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren, atau bapaknya tidak pernah menitipkan anak-anaknya ke kiai supaya belajar di pondok pesantren. Ketahuan. Pondok pesantren itu tempatnya orang memperdalam ilmu agama melalui dua aspek, pendidikan dan juga pengajaran. Kalau orang kecanduan narkoba, kepingin direhab, ya direhabnya di BNN. BNN itu sudah ada anggarannya. Lah ini lucu, BNN yang dikasih anggaran, yang suruh memadamkan api pondok pesantren. Jangan mau pondok pesantren. Saya kasih analogi nih. Sana yang makan daging sama rawonnya, pondok pesantren suruh cuci piringnya. Nggak dikasih makan daging sama nasinya lagi. Jangan mau. Ayo, bapak-bapak ibu juga ini. Jangan dikit-dikit, lek kamu nakal tak kirim ke pondok pesantren loh. Hei, pondok pesantren itu tempat belajar orang, belajar agama. Bukan tempatnya orang nakal, ya. Nanti kalau bapak doktrin kayak gini terus jadinya kayak wapres itu. Jauh-jauh dari Solo datang ke Polda Metro, tapi yang dibawa cuma fotokopi ijazahnya doang. Mulyono. Kira luar biasa sekali Pak Ketua Den. Biasanya kita membicarakan hilirisasi nikel dan lain-lain, ini ada hilirisasi Kemenyan. Hilirisasi Kemenyan anjing. Dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Kalau kita ketemu sama orang yang ngomong begitu ke kita, nggak usah pakai ayat Quran, nggak usah pakai hadis Nabi, nggak usah pakai kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, langsung tempeleng mukanya, lepak. Kaget.
banyak kepala-kepala negara yang berkunjung ke istana, mengunjungi saya, Pak Presiden, semuanya mengeluh masalah pangan. Tapi kita tidak, kita malah surplus. Karena ya itu tadi, kita sangat-sangat fokus menyelesaikan masalah-masalah pangan, mafia pupuk diberantas, pembangunan bendungan terus dikejar, dan kita juga punya Menteri Pertanian yang tidak pernah di kantor, tapi terus turun ke sawah. Polisi cuma dikasih fotokopi ijazah Jokowi, cuma fotokopi. Ini gimana logikanya coba? Buzzernya dikasih yang asli, polisi cuma dikasih fotokopi. Ini gimana logikanya coba? Gibran lagi anaknya hampir sama. Sekolah lulus SMP, 3 tahun di Singapura, 1 tahun di Malaysia. SMA-nya kapan? Emangnya Singapura tunduk sama undang-undang Diknas kita? Kok bisa D1? Kok bisa S1? Awalnya S1. Kok bisa jadi setara? Itu kan permainan. Jadi sama ini anak sama bapak ini. Papa lagi, ya kan? Kok nggak ada tindak lanjutnya? Kami nggak mau jadi bangsa Indonesia wakil presiden seperti itu. Kata siapa? Wapres Gibran nggak bisa dimakzulkan. Iya, kata pendukungnya dan geng Solo lah. Gini ya, sebenarnya untuk memakzulkan Gibran ini ada beberapa pintu masuk. Apa aja sih pintu masuknya? Yang pertama, teman-teman masih ingat gak sih akun Fufu Fafa yang sempat viral tuh beberapa bulan yang lalu, di mana akun Fufu Fafa ini kan postingannya itu banyak penghinaan, pelecehan, bulian kepada Pak Prabowo Subianto dan juga keluarganya. Lalu akun Fufu Fafa ini juga banyak postingan-postingan yang gak senonoh. Dan diduga, banyak yang menduga akun Fufu Fafa itu milik Gibran karena ditemukan beberapa bukti-bukti yang memperkuat bahwa akun tersebut milik Gibran Raka Buming Raka, sang wapres. Bener enggaknya? Ya kita juga nggak tahu. Disinilah gitu aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kebenaran akun Fufu Fafa ini milik siapa. Jika terbukti akun Fufu Fafa ini milik Gibran, maka Gibran bisa dimakzulkan karena syarat untuk menjadi wakil presiden itu salah satunya tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Nah, keberadaan akun Fufu Fafa dengan bulian, penghinaan dan pelecehan itu termasuk ke dalam kategori perbuatan tercela, itu bisa masuk. Lalu yang kedua, masih ingat juga dong, Bang Ubedillah Badrun dan beberapa elemen masyarakat pun sempat melaporkan kepada KPK terkait adanya indikasi dugaan kolusi, nepotisme, dan korupsi yang dilakukan oleh Gibran dan adiknya si Kaesang. Ini juga bisa jadi pintu masuk karena salah satu syarat calon wakil presiden itu tidak pernah terlibat korupsi. Terus masih ingat gak sih pernyataannya Bang Rocky Gerung yang pernah bilang Gibran datang ke dia terus bilang bahwa banyak menteri yang memberikan dia uang. Itu berarti kasusnya suap. Lalu apalagi? Penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan yang dilakukan oleh pamannya si Anwar Usman saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memuluskan langkah si Gibran. Nah, poin-poin itu sebenarnya jika bisa dibuktikan dan aparat penegak hukum KPK punya keberanian dan memang bersikap netral, itu bisa tuh mengusut, menyelidiki kebenaran akun Fufu Fafa, adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gibran dan Kaesang, itu bisa menjadi pintu untuk memakzulkan Gibran karena poin-poin yang gue sebutkan tadi itu bisa menggugurkan Gibran sebagai wakil presiden di mana tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Jadi kalau membahas tidak sesuai konstitusi, yes, itu memang agak berat ya, karena Gibran ini kan wakil presiden terpilih sesuai konstitusi. Ya, walaupun sebenarnya kita udah sama-sama tahu lah seperti apa dan bagaimana proses Gibran bisa menjadi wakil presiden. Tapi poin-poin yang gue sebutkan tadi itu bisa menjadi pintu masuk untuk memakzulkan Gibran. Tinggal kita tunggu seberapa berani dan bernyalinya aparat penegak hukum, KPK dan lain-lain untuk menyelidiki, mengusut tuntas kepemilikan akun Fufu Fafa, adanya dugaan korupsi. Ya kita lihat kira-kira apakah aparat penegak hukum, KPK dan yang lainnya benar-benar bisa bersikap netral dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia. Oke, Satyam Eva Jayate.